Apa kabarnya hari ini anak-anak teacher? Teacher berharap anak-anak teacher dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap ceria. Jumpa lagi dengan Teacher Mita dalam video pembelajaran 4, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, tema 4, berbagai jenis pekerjaan. Sebelum teacher menyampaikan materi pembelajaran hari ini, terlebih dahulu teacher akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah membaca cerita, siswa mampu memberikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca secara terperinci. Yang kedua, setelah membaca cerita, siswa mampu mempresentasikan pendapat tentang sikap satu tokoh dari cerita yang dibaca dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu memberikan pendapat tentang sikap yang sesuai dan kurang sesuai dengan sila pertama Pancasila dengan benar. Dan yang keempat, siswa mampu menulis refleksi tentang pengenalan diri sendiri melaksanakan sila Pancasila pertama dengan jujur. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah teacher jelaskan tadi, maka kita akan mempelajari pengetahuan apa saja yang harus dimiliki seseorang untuk bekerja. Apakah yang akan terjadi jika mereka tidak memiliki pengetahuan-pengetahuan tersebut? Nah, saat seseorang bekerja, mereka harus memiliki nilai-nilai yang baik. Jujur dan kerja keras adalah nilai yang harus dimiliki. Apa yang dimaksud dengan jujur? Apa contohnya? Ayo simaklah cerpen berikut yang akan teacher bacakan. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, temanku sebangkuku. Mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai. Itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida, anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan, ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termaksud Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba, ditendangnya kursi Ida dari belakang. Sst, Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri, agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya melenggelengkan kepala pelan, tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar, Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan, Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi, ia menggeleng pelan, sampai waktu berakhir. Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat,
Ida menghampiri Gugut. "Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan, perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan," katanya kepada Gugut. "Ah, Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku, korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa," kata Gugut. "Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti, kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun." Ida menambahkannya dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Nah, dari cerita yang sudah teacher bacakan tadi, anak-anak sekalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sebelumnya, teacher akan menjelaskan atau mencontohkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapa saja tokoh pada cerita di atas? Tokoh pada cerita di atas adalah Ida, Gugut, aku, teman-teman sekelas, dan Ibu Tati. Pertanyaan yang kedua, siapa yang mengikuti ulangan matematika? Jawabannya adalah semua siswa. Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Yang dilakukan Gugut pada saat ulangan adalah mencontek. Nah, untuk soal nomor 4 sampai dengan nomor 10 adalah tugas anak-anak teacher sekalian. Ananda kerjakan di kertas double folio. Kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Perilaku tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain. Semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Benar kata Ida, mungkin tindakan tidak jujur ketika sekolah adalah mencontek. Dan ketika tindakan tidak jujur sudah bekerja, bisa jadi seperti korupsi atau mengambil hak yang bukan miliknya. Apa dampaknya? Dampaknya adalah kita merebut hak orang lain. Selain itu, kita juga tidak menjalankan pengamalan sila pertama Pancasila. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas bahwa sila pertama Pancasila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat beragama kepada Tuhannya. Beberapa pengamalan itu adalah: 1. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan ini sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya. Perilaku mencontek ini bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Mengapa demikian? Karena ketika kita mencontek itu berarti kita tidak jujur. Tidak jujur pada diri kita sendiri saat mengerjakan ulangan, tidak jujur kepada ibu guru dan teman-teman, dan yang terpenting tidak jujur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap agama pasti mengajarkan kebaikan, dan mencontek merupakan perilaku tidak jujur. Perilaku tidak jujur itu pasti dilarang setiap agama, dan dapat kita simpulkan bahwa mencontek adalah perbuatan yang tidak sesuai
sesuai dengan sila pertama Pancasila. Tugas kedua Ananda adalah bisa Ananda lihat gambar yang ada di samping teacher. Ada 6 soal. Yang pertama, apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Yang kedua, apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Yang ketiga, andai Ida memberikan contekan, apa yang akan terjadi? Apa dampaknya bagi Gugut? Apa dampaknya bagi Ida? Dan apa dampaknya bagi ibu yang mengajar? Pertanyaan yang keempat, mengapa kita harus jujur? Dan pertanyaan yang kelima, apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur? Dan pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan keenam, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah jujur? Ceritakanlah pengalamanmu tersebut. Tulis jawabanmu di kertas double folio. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Teacher berharap Ananda sekalian dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi materi kita. Satu poin penting dari pembelajaran kita hari ini adalah bersikap jujur. Bersikap jujur harus dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari hal yang kecil. Jika Ananda sudah terbiasa bersikap jujur dari kecil, maka sampai dewasa nanti, sampai Ananda bekerja nanti, Ananda juga akan bersikap jujur. Dan tentu itu adalah perbuatan yang disenangi oleh teman-teman, guru, orang tua, dan Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya kids untuk belajar dari rumah. Dan nantikan video-video pembelajaran selanjutnya dari Teacher Mita. Goodbye kids. Namo Buddhaya.